Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dengan Bela Bangsa 1 channel. Pagi ini saya sangat tergelitik ya dengan adanya semacam perseteruan antara lembaga tinggi negara, salah satu lembaga tinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dengan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Ada hal yang menarik yang saya amati dalam semacam perseteruan ini, itu di satu sisi lembaga DPR, yakni mulai dari sejumlah pimpinan MPR, MPR itu dari ketuanya dan sejumlah wakil ketuanya, mendesak, meminta kepada Presiden untuk mencopot Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan alasan karena Ibu Sri Mulyani dianggap mengabaikan beberapa undangan, beberapa surat yang sudah dilayangkan oleh pihak MPR, namun menurut MPR itu diabaikan karena tidak dihadiri, tidak direspon dengan baik, sehingga timbul rasa tidak senang, tapi bukan cara pribadi kita melihat ya, tidak senang secara institusi kelembagaan, bahwa ada salah seorang pejabat negara yang tidak mengindahkan undangan maupun panggilan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara yang kita tahu, tempo dulu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah lembaga tertinggi negara. Sudah tidak ada lembaga yang lebih tinggi di atas MPR tempo dulu. Namun sekarang MPR sudah disamaratakan dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR dan lain sebagainya. Namun apakah dengan perubahan struktur dan tingkatan di dalam kelembagaan tersebut, lantas para menteri atau para pejabat negara seenak-enaknya untuk mengabaikan atau mencuekin terhadap panggilan atau undangan dari MPR, itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sebab hal itu sangat-sangat, itu menurut penilaian saya pribadi ya, itu sangat-sangat menurunkan martabat dan harkat dari lembaga tinggi negara yang namanya MPR, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika tidak dihormati, dituruti oleh para pejabat negara untuk memenuhi undangan atau panggilan. Itu sangat-sangat
menurunkan wibawa sebuah lembaga tinggi negara. Kalau terkait misalnya benar adanya utang piutang salah seorang pimpinan atau wakil ketua MPR, perusahaannya memiliki utang kepada negara, saya rasa itu unsur yang berbeda dengan pemenuhan terhadap panggilan lembaga negara. Karena yang memanggil itu adalah lembaga negara, bukan orang per orang. Seperti misalnya Pak Fadil Muhammad yang disebut-sebut memiliki utang. Beliau punya bank, memiliki utang kepada negara. Lantas dikaitkan dengan perilaku mencueki, mengacuh terhadap panggilan lembaga negara. Karena MPR itu bukan hanya Pak Fadil, MPR itu adalah lembaga sah negara. MPR itu bukan milik pribadinya Pak Fadil Muhammad, sehingga apa yang diindikasikan kepada Pak Fadil Muhammad bukan berarti harus menginjak-injak sebuah lembaga negara, lembaga sah negara, lembaga yang terhormat. Kalau peristiwa seperti itu dilakoni terus oleh seluruh pejabat negara, lantas apa? Bagaimana jadinya lembaga tinggi negara ini? Persoalan utang, ya silakan proses, silakan diusut, silakan diselesaikan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Jangan mengorbankan lembaga negara hanya karena permasalahan salah seorang wakil ketua MPR itu. Itu menurut saya sangat-sangat memalukan. Itu merusak citra, merendahkan martabat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk jelasnya, silakan simak cuplikan video berikut ini. Terima kasih. Fadil Muhammad mempunyai kewajiban membayar utang sebesar 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Kalau begitu, sebaiknya Fadil saja yang ditendang dari MPR. Dan kalau perlu, dibawa saja ke kantor polisi jika tak mau melunasi hutang. Sosok wanita hebat satu ini selalu mendapat kepercayaan Presiden lantaran keuletannya dalam mengatur keuangan. Sebelumnya, seperti dilansir Sindonews.com, MPR meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Fadil Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama 10 pimpinan MPR Republik Indonesia. Fadil menjelaskan, alasan MPR ingin Jokowi memecat Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR Republik Indonesia. Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan. Sementara saat MPR masih 5 pimpinan, belum pernah ada pemangkasan. Sekarang anggaran MPR terbatas, padahal pimpinan ada 10. Anggaran kita juga mengalami penurunan. Padahal dulu waktu pimpinan masih 5, anggaran yang diberi tidak diturunkan, terangnya. Fadil mengaku MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani, terutama terhadap MPR Republik Indonesia. Bahkan beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menteri Keuangan. Kita minta Presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan karena tidak cakap melakukan kebijakan. Saya kira Menteri Keuangan anggap enteng dan tidak anggap MPR sebagai lembaga negara.
Dia menyepelekan MPR. Itu tanggapan teman MPR. Diusulkan diberhentikan, tukasnya. Usut punya usut, sang wakil ketua MPR ternyata memiliki hutang yang belum dibayar. Seperti dilansir katadata.co.id, data Kementerian Keuangan menyebutkan ada sebanyak 20 konglomerat yang masih memiliki kewajiban hak tagih pemerintah terkait pengucuran bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Total kewajiban para taipan tersebut sebesar 30,43 triliun rupiah pada Desember 2020. Beberapa konglomerat tersebut telah dipanggil oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan BLBI. Fadil Muhammad mempunyai kewajiban membayar utang sebesar 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Tak hanya Fadel, Ketua MPR Bambang Susatyo juga mengkritisi sikap Menteri Keuangan itu. Bamsud meminta Sri Mulyani untuk menghargai hubungan antar lembaga tinggi negara. Badan Anggaran MPR juga disebut beberapa kali mengundang Sri Mulyani untuk rapat membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19. Namun, Sri Mulyani beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari MPR tanpa ada alasan yang jelas.